Timbulnya gugatan dari pihak luar atas sebagian jenis aset desa disebabkan karena pengelolaan yang kurang tertib. Betapa penting dan sakralnya posisi pengelolaan aset desa demi keberlanjutan pejabat-pejabat desa ke depan. Terlepas dari itu semua, di sini saya akan berbagi tentang jenis aset dan bagaimana mekanisme pengelolaan aset desa yang baik dan benar. Bila merujuk pada Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, di pasal 5 ayat 1 disebutkan, pengertian aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan hak lainnya yang sah. Kemudian di ayat 6 dijelaskan bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pengendalian. Jenis-jenis aset desa. Dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 dikatakan jenis aset desa itu terdiri dari 1. Kekayaan asli desa, 2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, 3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau jenis lainnya, 4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, hasil kerjasama desa. Dan yang keenam, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya, yang dimaksud kekayaan asli desa sebagaimana disebutkan dalam angka 1 terdiri dari 1. Tanah kas desa, 2. Pasar desa, 3. Pasar hewan, 4. Tambatan perahu, 5. Bangunan desa, 6. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, 7. Pelelangan hasil pertanian, 8. Hutan milik desa, 9. Mata air milik desa, 10. Pemandian umum, dan 11. Lain-lain kekayaan asli desa. Oke, yang selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan aset desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa sebagaimana pasal 4 Permendagri nomor 1 tahun 2016. Dalam bertindak sebagai pemegang kuasa pengelolaan aset desa, kepala desa memiliki wewenang dan tanggung jawab diantaranya 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, 2. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas atau pengurus aset desa, 3. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah tanganan aset desa, 4. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, 5. Mengajukan usulan pengadaan, pemindah tanganan, dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, 6. Menyetujui usulan pemindah tanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan yang ketujuh, menyetujui usulan pemanfaatan aset desa selain tanah dan atau bangunan. Pemindah tanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud angka 5 berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, dan atau lainnya yang sudah saya sebutkan pada jenis aset desa angka 1. Selanjutnya, dalam hal penetapan pembantu pengelola aset desa, sebagaimana dimaksud dalam angka 2, kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari 1. Sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa, 2. Unsur perangkat desa sebagai petugas atau pengurus aset desa. Unsur perangkat desa yang bertugas atau mengurus aset desa sebagaimana disebut angka 2 berasal dari kepala urusan atau KAUR. Yang selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab sekretaris desa dalam pengelolaan aset desa. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sekretaris desa selaku penerima sebagian kekuasaan dari kepala desa untuk mengelola aset desa dalam pasal 5 ayat 1 Permendagri nomor 1 tahun 2016 diatur kewenangan dan tanggung jawab sekretaris desa. Kewenangan dan tanggung jawab itu diantaranya 1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa, 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa, 3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa, 4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris aset desa, dan yang kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab petugas atau pengurus dalam pengelolaan aset desa.
Dalam pasal 5 ayat 2 Permendagri nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa petugas atau pengurus bertugas dan bertanggung jawab atas 1. Mengajukan rencana aset desa, 2. Mengajukan permohonan penetapan aset desa yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa, 3. Melakukan inventarisasi aset desa, 4. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya, dan yang kelima, menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Pada pembahasan video selanjutnya, kita akan bahas mengenai mekanisme pengelolaan aset desa. Seperti yang kita tahu bahwa pengelolaan aset desa itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan mulai dari awal hingga akhir, di mana nantinya akan dijelaskan secara detail mengenai tahapan pengelolaan aset desa, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penata-usahaan, dan penilaian. Nah, bagi sobat yang masih bingung tentang bagaimana mekanisme yang baik dan benar, nantikan video berikutnya. Jika video ini memberikan manfaat, maka dukung kami untuk terus bisa berbagi dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Atau mungkin sobat suka dengan videonya, maka berikan kami like. Bila terdapat kesalahan, kekurangan, atau mungkin kritik dan saran, sampaikan kepada kami dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saksikan terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.